Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Demikianlah sabda Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tema renungan saat ini adalah persaudaraan yang tulus. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kita membayangkan orang ramah itu adalah orang yang murah senyum, suka menyapa, tutur katanya halus dan lembut, sopan dengan semua orang, sabar, selalu mau melayani, serta terbuka diajak bicara oleh siapapun, dan lain-lain. Apakah Yesus juga termasuk ramah? Ya, kita bisa melihatnya. Ia terbuka diajak bicara siapapun, baik oleh orang kaya ataupun miskin, pemimpin atau hamba, orang yang paham teologi atau tidak. Bahkan ia ramah saat bertemu dengan anak-anak kecil sekalipun. Kelemah lembutannya tampak dari belas kasihannya yang begitu besar pada orang lain. Ia juga sabar terhadap para murid yang sulit memahami ajarannya. Tapi bukankah ia beberapa kali mengecam orang Farisi dengan menyebut mereka munafik, celaka, dan lain-lain? Di mana juga keramahan Yesus saat ia mengusir para penjual hewan dan penukar uang di bait Allah. Disinilah kita harus memahami bahwa nyatanya ramah bukanlah sekedar basa-basi agar kita tampak baik di depan orang belaka. Keramahan yang diajarkan oleh Alkitab bukan sekedar sopan santun, tapi juga harus bersumber dari kasih, kekudusan dan kebenaran. Keramahan bukan berarti bersikap terbuka dengan dosa serta kejahatannya. Keramahan memang mengandung penerimaan, tapi bukan menerima hal-hal yang salah sebagai kebenaran. Yesus menerima orang berdosa yang datang kepadanya. Ia bahkan makan dengan para pemungut cukai. Tapi keramahan Yesus justru menjadi jalan untuk ia bisa menjangkau mereka dan menyadarkan mereka dari dosa-dosanya. Sebaliknya kepada mereka yang terus berkeras pada dosa, seperti para Farisi, ia tetap menegur, bahkan mengecam mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, biarlah hati kita terbuka untuk mengasihi semua orang. Keterbukaan itu adalah jalan agar orang bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Keterbukaan kita mendemonstrasikan bagaimana Kristus mengasihi semua orang, termasuk orang-orang berdosa. Namun di saat yang sama, kita juga harus bisa menunjukkan kekudusan Allah,
melalui sikap hidup kita dan yang tidak berkompromi terhadap dosa. Kasih dan kekudusan atau kebenaran adalah dua hal yang tak terpisahkan. Inilah yang membedakan keramahan dunia dengan sikap ramah sebagai pengikut Yesus. Sikap ramah sebagai pengikut Yesus merupakan perwujudan kasih, persaudaraan yang dibangun atas dasar ketulusan hati, agar orang lain juga diselamatkan oleh Tuhan. Marilah kita bersikap ramah kepada semua orang, mau terbuka, namun tidak berkompromi dengan dosa, tetap menjunjung tinggi kebenaran dan kekudusan. Melalui sikap ramah kita, diharapkan bisa menjangkau orang lain untuk kembali ke jalan yang benar, supaya mereka mengenal Kristus dan diselamatkan oleh Tuhan. Semuanya itu bisa kita lakukan jika kita mengasihi sesama dengan tulus hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hikmat dalam bersikap ramah, sehingga walaupun kami terbuka dengan banyak orang, namun kami tetap dapat bersikap tegas untuk menegakkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan, yang mereka putuskan, seturut dengan pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan pesta demokrasi yang akan berlangsung di bulan Februari nanti. Kiranya Tuhan jauhkan para calon pemimpin kami dari kecurangan dan mengumbar janji palsu untuk membohongi rakyat. Tapi berikanlah hati yang tulus, hati yang mau melayani masyarakat, yang berjuang untuk negeri ini terbebas dari kemiskinan, sehingga masyarakat akan dapat hidup sejahtera. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan, agar tidak dibohongi oleh penguasa yang tamak dan gila kekuasaan. Berikanlah hikmat-Mu kepada bangsa kami, agar di dalam memilih calon pemimpin, mereka dapat memiliki pertimbangan yang benar, yang akhirnya dapat menemukan pemimpin yang tepat, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.